Kalimat yang powerful itu punya sesuatu yang mau disampaikan. Dia spesifik, dia memilih kata-kata yang simple, enggak berbunga-bunga. Kemudian kalimat-kalimatnya pendek, dia pakai active voice. Jadi itu juga yang baru ketemukan setelah beberapa kali mengalami banyak pengalaman, ternyata active voice, jadi bentuk kata yang aktif, bukan pasif, ya, artinya subjek, predikat, objek, itu mendorong cerita itu menjadi maju, atau kalau kalimat itu dia menjadi powerful. Kemudian hilangkan kata-kata yang berbunga-bunga, jangan terlalu berlebihan, jangan mengulang-ulang kata-kata, misalnya nulis tuh ada over aku diulang-ulang aku, atau dia, atau misalnya sebuah kita nulis, misalnya di first draft-nya ada beberapa kata yang kita ulang, ketika kita revisi, kata yang tadi diulang, kita cari padanan katanya di kamus, ya teman-teman harus selalu siap kamus dan siap sinonim kata supaya kata-kata yang tadinya diulang itu kita replace dengan kata-kata yang persamaannya. Jadi kalau kita mengedit juga harus kejam, artinya berani membuang hal-hal yang tidak penting. Nah, paragraf itu ada banyak banget macamnya. Berdasarkan letak kalimat utama ada deduktif, induktif, campuran, iteratif. Kemudian berdasarkan tujuan ada narasi, menceritakan, deskripsi, menggambarkan, argumentatif, ya, memberikan alasan, pendapat, persuasi, mengajak, eksposisi, menjelaskan, memaparkan. Ini bentuk-bentuk paragraf teman-teman udah dapat juga di pelajaran bahasa Indonesia, cuman mungkin teman-teman butuh prakteknya. Nah, nulis itu kan praktek. Menulis itu tipsnya sebenarnya adalah praktek, nulis. Nah, itu ada expositoris, ada sugestif, kemudian deskripsi ada spasial, ada sudut pandang, eksposisi ada banyak banget jenisnya, teman-teman bisa baca lagi. Kemudian argumentatif ada analogi, generalisasi, sebab akibat. Nah, ini berdasarkan pola pengembangan ada khusus umum. Nah, berdasarkan fungsi tujuan ada paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Jadi kalau kita mau tulisan itu menggugah, jangan tell, tapi show. Jadi filmis. Usahakan kita storytelling, melibatkan 5 indera kita. Nah, misalnya 5 indera secara langsung nggak mungkin, dan satu kalimat mungkin indera penglihatan. Terus kalimat lain indera pendengaran. Ya, kalimat lainnya kita menampilkan apa yang kita raba, apa yang kita rasa, apa yang kita berikan, gitu ya. Terus kita menggunakan kata sifat itu hanya untuk menuliskan, bukan tulang punggung kalimat. Jadi misalnya kita bilang cantik itu absurd, ya. Jadi harus diuraikan, didetailkan. Yang dimaksud dengan cantik itu cantik yang seperti apa. Kemudian, nah, tulisan bagus dia metaforis, artinya memberikan perumpamaan. Misalnya, jadi kita kalau misalnya bisa memberikan contoh-contoh yang orang bisa gampang mencerna, itu akan membuat tulisan kita akan lebih cepat sampai dibanding kita memberikan konsep-konsep saja. Jadi harus selain konsep yang teman-teman sampaikan, ya, dilengkapi dengan penggambaran-penggambaran yang orang-orang bisa mencerna dengan lebih mudah. Nah, kata-kata yang kita gunakan dalam sebuah tulisan itu kalau bisa bukan kata-kata yang orang-orang biasa pakai. Maksudnya kata-kata itu kan ada orang sering pakai, dia tahu, atau ada orang yang kata-kata yang orang nggak tahu dan nggak bisa ngomong. Nah, kata-kata yang kita gunakan dalam tulisan itu adalah orang tahu tapi dia nggak bisa ngomongnya. Nah, itu sweet spot istilahnya. Kata-kata ini yang kita bisa pakai untuk bikin kalimat itu menjadi powerful. Nah, good writing itu berada di antara word clarity dan word diversity. Jadi kata-kata itu kan beragam banget. Ada kata-kata yang jelas, ada kata-kata yang beraneka ragam. Nah, good writing itu ada di antaranya. Nah, judul otomatis yang bikin orang ingin membaca lebih jauh. Misalnya dia bisa berupa singkatan, parodi, atau sesuatu yang khas diambil dari cerita. Nah, lead kalau kita nulis untuk artikel, opini, atau bahkan postingan di blog, ya, bisa berupa ringkasan, bisa berupa cerita, deskripsi, kutipan, quote, pertanyaan, terus
mungkin gabungan di antaranya. Lead ini penting banget, jadi kita mesti banyak latihan bikin lead yang bagus. Nah, kalau cerita di bentuk tulisannya berupa cerita, itu kita yang mesti checklist antara lain plausibilitas, yaitu sesuatu yang dapat dipercaya selain logika dalam cerita. Jadi misalnya sesurreal apapun cerita kita harus tetap bisa dinalar ya. Kemudian ada suspense-nya. Ini baik di fiksi maupun non-fiksi sebenarnya suspense ini penting karena bisa bikin betah pembaca untuk meneruskan bacaannya. Kemudian dia ada surprise. Jadi ada hal yang tak terduga di luar perkiraan. Jadi kalau misalnya tulisan kok gampang ditebak, ya itu basi ya. Terus ada unity, ada kesatuan dari judulnya, dari isinya, dari plot sampai endingnya. Kemudian ending itu bisa terbuka atau tutup. Bisa cuman mancing pertanyaan sehingga si pembacanya punya kesimpulan sendiri gitu, atau kita justru punya rekomendasi yang khusus yang kita tekankan di belakang ending. Itu tergantung tujuan tulisan kita. Nah, gaya penulisan ini yang jadi PR banget. Jadi kadang kita dapat penolakan dari penerbit itu gaya penulisannya kurang menantang gitu, atau misalnya kok gayanya masih kayak yang kemarin gitu. Jadi emang kalau kita nulis itu emang mesti naik ya, ada kayak peningkatan dari waktu ke waktu. Kalau teman-teman baca tulisan Tere yang zaman dulu itu polos banget, tapi pas yang belakangan dia istilahnya tulisannya agak mendingan, itu dia ada peningkatan gitu ya. Nah, writing style gaya itu apakah kita sarkas atau kita mengemaskan atau lucu atau gelap atau apa, gaya itu kita mungkin bisa sadur dari penulis-penulis yang kita sukai, yang kita kagumi. Nah, tetapi dalam perjalanannya kita nanti ramu dengan gaya kita sendiri. Ini butuh jam terbang tinggi. Jadi dan dari waktu ke waktu, ada timeline, otomatis kalau kita semakin sering berlatih, semakin sering mengasah, gaya penulisan kita akan semakin khas sehingga orang baca nggak tahu nama penulisnya, dia langsung tahu, oh ini tulisannya Eka Kurniawan nih, oh ini tulisannya Mbak Dewi Lestari nih, oh ini tulisannya Ika Natasha gitu ya, karena dia punya gaya yang khas. Kita harus cari writing style kita. Nah, otak itu dia punya mesin bahasa ya istilahnya ya. Nah, supaya kita bisa bikin dia tetap bekerja, untuk kita bisa menulis lancar, caranya banyak baca. Terus mengenali puisi, kemudian rajin praktek menulis, terus beranikan diri untuk mengirim ke media supaya kita dapat feedback. Jadi kalau kita kirim ke media terus dapat penolakan, minta aja feedback masukannya. Jadi gimana kekurangan tulisan kita untuk kedepannya kita bisa memperbaiki. Nah, kalau buku dan story yang bagus itu dia biasanya punya nilai mengentertain, menghibur yang tinggi, punya originalitas atau keaslian, kemudian dia visual, artinya filmis. Tadi itu melibatkan 5 sensori, kemudian dia fokus, clear emosional, artinya buku ini tuh misalnya, oh dia mau bikin orang bangkit dari keterpurukan. Nah, itu terbaca dalam buku itu karena dia fokus clear emosional. Kemudian ada elemen-elemen yang unik di dalam buku itu yang mungkin orang ketika menemukan pertama kali merasa terkesan sehingga ketika dia menutup bukunya dia masih akan ingat. Kemudian buku yang bagus jika dia punya market yang luas. Artinya dia relate dengan kebutuhan orang-orang. Nah, untuk checklistnya, isinya itu mesti tingkat kesulitannya, kemudian dia bagaimana bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta intelektual pembaca, kemudian dia kedalamannya itu punya sensori, punya dimensi, terus dia dalam balance-nya itu dia ada naik turun. Jadi kalimat itu nggak panjang-panjang semua atau pendek-pendek semua, tapi dia ada
panjang pendek panjang pendek. Terus kalau kita bikin cerita itu ada yang bagian tegangnya, ada bagian kendonya gitu ya. Jadi pacing namanya. Kemudian voice-nya distinct, artinya dia punya sesuatu yang khas, yang berkarakter. Nah, terus otomatis kalau kita nulis itu memang butuh profesionalisme, gitu ya. Jadi sajikan sesuatu yang lebih dari apa yang diharapkan oleh pembaca. Nah, ini hambatan penulis, teman-teman seringnya ragu-ragu, takut kok nanti kalau jelek, oh nanti kalau dibully orang ya. Nggak usah takut, karena masing-masing kita tuh pasti akan punya pembaca yang akan suka dengan tulisan kita ya. Terus kalau tidak tahu bagaimana mulai, ya mulai dari satu huruf nanti satu kata satu kalimat gitu ya. Kalau macet berarti kita butuh menguasai materi, artinya kita perlu baca-baca lagi ya, supaya kalau kita punya banyak bahan kita akan mudah meramu dan menuangkan. Kemudian outline ini penting karena kita punya jalurnya. Kemudian kalau kita klise, berarti kita harus punya mindset out of the box. Kalau malas, nah ini harus ingat motivasi awalnya. Kita nulis itu untuk apa? Ya kan? Untuk menolong orang-orang bangkit dari kehidupan, misalnya. Untuk menolong orang-orang move on. Terus kalau misalnya kita belum punya ciri khas, ya kita mesti cari ciri khas kita. Nah ini cara, kalau misalnya teman-teman nggak pengen writing mana ya, terus tulis apa yang melintas, karena kalau misalnya kita nggak tulis, dia akan langsung bablas ya. Nah, berbagai ide yang masuk itu kita bisa kombinasikan, nanti kita bisa ramu untuk kita dapat suatu ide yang mendukung ide utama kita. Jadi mungkin tulisan itu nggak berguna sekarang, dia jadi bank data, tapi pada suatu saat kita tinggal ngeluarin aja tuh untuk mendukung tulisan kita yang mau. Nah, terus produktivitas itu 20/80 gitu ya, teman-teman udah pernah paham.